Room tour kamar estetik ala Pinterest Korea dengan ukuran 3x3 dan budgetnya itu minimal banget. Terus aku juga akan share DIY bed and board ala IKEA dan Informa. Yuk kita sekarang masuk dulu ke kamar aku. Tara! Oke, sebelum kita mulai aku mau kasih tahu dulu DIY board and button atau wall button ya. Nah, ini aku pakai kayu reng. Ini sebenarnya rengnya itu aku beli sendiri dan potong ukuran 1 meter 1 meter. Dan ukuran 1 meternya ini aku butuh 19 pieces. Terus yang ukuran 2 meternya itu aku butuh 2 pieces ya. Jadi 2 meternya itu untuk alas atas sama bawahnya. Nah, kurang lebih rengnya itu kayak gini ya. Ini tuh rengnya udah dialusin, jadi nggak kasar pas dipegang. Nah, pertama-tama ini aku ukur dulu. Jadi 2 meter aku bikinnya ya. Nah, terus jaraknya itu 6 cm. Untuk lemnya aku pakai lem silen. Ini tuh kenceng banget, jadi nggak perlu dipaku-paku semua elemen-elemennya. Jadi yang pertama-tama ini bagian bawah atau listnya dipaku ya. Dipakunya itu nggak semua, tapi 3 sisi. Jadi sisi kanan, sisi kiri pojok sama tengah. Yang atasnya juga sama. Kenapa dipaku? Supaya ini tuh kuat ya, jadi penyangga. Nah, kalau untuk kayu yang ukuran semeter, ini murni di lem aja ya. Lemnya itu di bagian semua kayunya atau di sisinya. Nah, ini udah jadi bagian atas sama bawahnya. Jadi kencang banget karena dipaku di bagian pinggir-pinggirnya ya. Tuh kayak gini. Nah, terus kita sekarang lanjut ke bagian yang 1 meternya. Ini aku lem sambungan-sambungannya supaya lebih kenceng juga. Jadi di bagian dalam, terus di bagian pinggir-pinggirnya juga dilem ya. Nah, kalau udah tinggal dipasangin aja satu persatu sampai selesai. Oh iya, untuk pemilihan kayu rengnya, kalau bisa pilih yang nomor 1 ya. Jadi dia kokoh dan gak akan lapuk gitu. Nah, kalau aku pilih yang ini karena aku tanya dulu sama penjualnya sebelumnya. Nah, ini proses pemasangan kayu-kayunya ya. Ini kedua, terus lanjut ketiga dan seterusnya. Tuh kayak gini. Jadi ini tuh prosesnya harus sabar, terus harus telaten juga ya. Tuh ini lanjut yang kelima dan seterusnya. Nah, untuk jaraknya ini masing-masing 6 cm. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih rapat atau lebih jarang, itu optional ya. Kalau aku lebih suka yang kayak gini, jadi dia kelihatan natural kayak kayu-kayu gitu. Nah, cukup mengerti kan? Nah, sekarang kita langsung lompat aja di yang udah selesai. Ini udah jadi, tapi belum finishing karena belum dicat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini di bagian sambungan-sambungannya itu dilem, jadi biar lebih kenceng dan lebih kokoh. Terus sekarang kita lanjut ke bagian ngecat. Nah, untuk catnya pakai cat tembok ya. Karena kalau misalkan cat kayu itu dia mengkilat, jadinya nggak doff, aku nggak suka. Nah, aku sukanya yang warna kayak gini. Nah, teman-teman boleh pilih warna apa aja ya. Terus ini mulai ngecatnya. Nah, ngecatnya kalau aku pinggir-pinggirnya itu dikasih kayak ambalan kertas gitu. Jadi supaya catnya tuh nggak kena tembok yang sebelahnya yang nggak mau kita cat. Nah, kalau aku ngecatnya tuh udah nggak dikasih air lagi ya. Jadi pas 1 kali ngecat itu hasilnya udah kayak gini. Tuh, ini udah setengah jalan. Cakep banget tuh warnanya. Dia warna natural kayu gitu. Tapi sesuaikan sama tema kamar masing-masing ya. Kalau misalkan kayak mau warna-warni juga boleh ya kan. Nah, terus jangan lupa selama mengecat pokoknya ini tuh bener-bener diratain ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan supaya warnanya tuh nggak belang-belang. Oke, ini udah selesai. 1, 2, 3. Tara! Nah, ini dia afternya. Ini setelah besoknya ya. Jadi aku nungguin catnya tuh kering. Jadi sebenarnya kalau untuk cat di kayunya itu cepet kering, tapi di bagian tembok-temboknya itu emang agak lama ya. Tapi nanti kalau misalkan udah kering ini bagus banget loh. Dan aku suka banget sama warnanya. Jadi nggak harus nambahin ambalan kasur karena kan aku punya anak kecil ya. Jadi kayak gini aja udah cukup banget. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke room tour ya. Kalau ada yang kurang jelas teman-teman komen aja. Oke, ini udah spill, langsung sekarang aku mau room tour. Nah, yang pertama ini aku punya meja rias. Kalau misalkan teman-teman udah nonton video aku room tour sebelumnya, teman-teman pasti tahu ya, ini tuh meja rias yang aku suka banget. Ini aku beli nggak nyampe 1 juta, tapi ini tuh awet banget dan gampang ngebersihinnya. Ini di atas meja rias aku ada cermin. Aku tuh suka banget cermin. Udah ada yang gede tapi masih nambah yang kecil supaya kalau pas misalnya deket gitu, karena aku kan minus ya, jadi bisa kebantu gitu. Nah, terus ini tuh ada tempat kapas juga, jadi kapasnya itu bersih, nggak kena debu atau kotoran. Terus ini ada makeup aku, terus ada narok sisir juga. Terus ada laci-laci gitu. Ini sebenarnya laci-lacinya itu untuk perintilan-perintilan yang emang kecil-kecil kayak aksesoris,
wadah softland, terus alis, dan lain-lainnya yang kira-kira nggak kejangkau sama anak-anak ya. Jadi aku simpen kayak gini biar rapih dan nggak berantakan gitu di tempatnya. Jadi kalau misalkan mau nyari gampang. Nah, kita langsung aja beralih ke laci. Ini laci yang besar ya. Jadi laci yang sebelah kanan ini satu doang tapi tinggi. Nah, ini aku taruh produk-produk endorsean aku yang emang masih baru juga, karena kadang-kadang endorse tuh banyak banget kirim produknya jadi nggak kepake semua. Nah terus ini di laci yang panjang ini aku taruh kacamata aku. Dan gak cuma kacamata aku sih, ada anak aku juga sama suami aku. Terus ada tali strap, ada jam aku cuma punya 1 jam loh, suami aku juga. Jadi emang bener-bener minimalis banget ya kita. Nah terus ada kapas, terus ada penyimpanan kapas juga sama wadah HP. Aku mohon maaf ya kalau pas voice over ini ada suara anak aku, karena ya namanya juga anak kecil ya, gak boleh diem gitu kan. Nah ini dia laci selanjutnya, ini tuh ada pouch, itu isi makeup aku, sama ini parfum yang jarang aku pakai, dan minyak rambut suami aku, karena suami aku tuh pakai minyak rambutnya kadang-kadang aja kalau misalkan pergi. Tuh kan ada mainan anak aku juga. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah ini tuh adalah lemari aku. Lanjut ini ke lemari yang biasanya aku nyimpen baju-baju yang gak gampang kusut alias baju yang dilempit. Ini lemarinya dari Informa ya, emang bagus banget, gampang dibersihin juga. Ini waktu aku beli 1,6 tapi nggak tahu sekarang masih ada enggak, karena aku belinya masih zaman ngontrak pertama kali itu loh. Bahan-bahan yang rajut gitu-gitu sama kaos-kaos biasanya. Nah untuk lipetannya seperti biasa ya, aku urutin dari warna gelap di bawah terus ke warna putih di atas. Nah tujuannya supaya nggak bingung kalau pas mau pakai outfit gitu. Oke, di samping lemari ini spot kosong karena aku pengen bikin kamarnya biar lega gitu ya. Jadi muat banget untuk kita bertiga. Nah selanjutnya ini DIY tadi ya, button wall, cakep banget. Jadi kayak pakai alas gitu, ala-ala di kamar hotel gitu. Budgetnya cuma 150.000 ya. Terus ini aku ada ambalannya juga. Ini bahannya itu senada ya. Jadi aku milih yang kayu kayak gini warnanya, jadi lebih minimalis dan juga lebih sederhana kelihatannya. Ini ada buku bohongan, ada juga buku yang beneran yang sering aku baca. Udah gitu ada boneka anak aku, lilin aromaterapi, sama lilin yang emang nyala gitu kalau misalkan kepepet mati lampu gitu. Terus jangan salfok sama ini pecah ya, padahal ini lucu banget tapi tetap aku taruh. Nah sekarang kita lanjut aja. Ini detail button wallnya tuh kayak gini lebarnya, ini 2x1 ya. Nah untuk bed covernya aku masih pakai bed cover yang lama. Ini tuh adem banget, terus lembut ya, suka banget aku. Ukurannya itu yang 200x180 tuh, jadi bikin kamar tuh kelihatan cakep. Lanjut kita sekarang ke bagian gorden. Ini aku pilih warna yang senada juga, warna krem, dalamnya putih. Nah ini cakep banget sih, aku suka sama gordennya karena dia minimalis, tapi sebenarnya kalau dideketin tuh dia ada corak-coraknya gitu. Dan untuk dalemannya tuh kelambunya itu dia kayak gini juga, jadi dia bertekstur yang serat-serat cantik. Nah untuk lemari, ini lemarinya banyak banget ya yang mention juga. Ini tuh lemari 500.000 tapi secakep ini, sesuai sama tema. Ini atasnya aku kasih YouTube aku tuh di situ. Terus aku kasih hiasan favorit aku suka banget, bahannya cakep. Nah untuk dalamnya dia aku suka karena gantungan gini. Jadi baju anak aku yang dress itu nggak keriting pas mau dipakai. Terus bagian kanannya dia yang dilempit tuh. Jadi emang aku suka misahin gitu. Jangan salah fokus ya, di bawah ada mainan anak aku. Biasalah namanya juga spot anak ya, jadi pasti ada aja yang nyelip. Nah ini looknya kayak gini tuh, secakep ini ya. Jadi kalau misalkan di foto-foto estetik rapi gitu ya. Nah sebelah sini ini ada cerminnya. Nah cerminnya ini yang sering banget aku pakai buat nge-review di Backlog ya. Ini tuh bahannya dia besi, terus ada standingnya. Jadi bisa dipajang di tembok juga, di ruang tamu, di ruang TV, atau misalkan mau ditaruh di kamar. Untuk standingnya dia besi, jadi cukup kenceng juga. Terus belakangnya itu dia ada besi penyangganya juga. Jadi ini kokoh, digoyang-goyang, kesenggol, ini aman ya kalau untuk yang punya anak kecil tapi pengen tetap rapih gitu. Nah oke, jadi segitu dulu aja
makeover dan room tour kamar aku, kamar ukuran 3x3. Nah, buat temen-temen yang pengen aku spill produknya aku beli di mana ya, semuanya satu persatu nanti akan aku kasih linknya di description box aku, dan budgetnya pasti minimal. Nah, see you in the next video ya. Bye.